Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini, setan harus keluar. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 11 ayat 14-23 dan di dalam ayat 14 berkata demikian. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup Kristen adalah hidup yang seringkali diperhadapkan dengan peperangan. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hal pertama yang terjadi di dalam hidup kita adalah kita masuk dalam medan peperangan. Karena waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setan akan marah sekali. Setan akan coba memisahkan kita dari kasih Kristus. Setan akan coba membuat hidup kita menderita, dan setan akan coba merampas berkat-berkat Tuhan dari dalam hidup kita. Tetapi Alkitab memberikan jaminan kepada kita bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Kita memang ada dalam peperangan, tetapi ada satu jaminan yang pasti, yaitu kita pasti akan merebut kemenangan. Kemenangan kita bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Roh Kudus yang ada di dalam kita yang memberikan kemampuan ilahi dalam hidup kita. Kekristenan mengajarkan kepada kita bahwa kita punya kuasa atas setan. Karena itu, jangan biarkan setan berkuasa atas hidup kita. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dan ada kuasa Allah di dalam diri kita. Karena itu, kita dapat menaklukkan setiap kuasa setan. Dan pertanyaannya, mengapa setan harus keluar? Karena tempat setan bukan dalam hidup kita. Alkitab berkata bahwa tubuh kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Yesus. Karena itu tubuh kita telah menjadi bait Roh Kudus. Tempat Roh Allah berdiam di dalam hidup kita. Setan tidak punya tempat dalam hidup kita. Karena itu, jangan biarkan setan masuk dalam pikiran kita. Satu-satunya cara setan bisa masuk dalam hidup kita, yaitu jika kita undang dia melalui pikiran kita yang negatif. Kalau kita hidup dalam dosa, maka otomatis kita sudah mengundang setan. Karena itu Alkitab berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Dan yang kedua, mengapa setan harus keluar? Karena kerajaan Allah memiliki kuasa yang lebih dahsyat. Waktu kita diciptakan menjadi ciptaan yang baru, yaitu waktu kita dilahirkan kembali, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka secara daging kita mati, tetapi kita dihidupkan oleh Roh Allah. Sehingga kita bukan lagi secara daging, tetapi kita hidup di dalam Roh. Karena kita hidup dalam Roh, maka kita punya tempat dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan hanya ada nanti, tetapi kerajaan Allah sudah datang ketika kita menguduskan nama Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita berjalan dalam kebenaran, maka otomatis kerajaan Allah ada di dalam hidup kita. Jika kita ada di dalam kerajaan Allah dan kerajaan Allah ada di dalam hidup kita, maka kuasa Allah yang dahsyat juga ada di dalam hidup kita, dan kuasa Allah yang dahsyat itu akan menolak iblis keluar dari dalam hidup kita. Dan yang ketiga, mengapa setan harus keluar? Karena di mana ada Roh Allah, pasti ada kemerdekaan. Di mana Roh Allah kita undang masuk, maka di situ ada kemerdekaan dan kelepasan. Ada banyak orang yang sering mengusir dan menolak setan, tetapi tidak memberi tempat bagi Roh Allah untuk tinggal di dalam hidupnya. Tidak mengundang Roh Allah untuk hadir, dia biarkan hatinya kosong, dia biarkan hatinya tidak diisi oleh firman Tuhan,
sehingga dia tidak memiliki kekuatan, dan karena demikian maka setan dengan bebas dapat menguasai hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu kita mulai mendekat kepada Yesus, hidup di dalam firman, menyembah Yesus, bersyukur senantiasa dan berdoa dengan kuasa, maka tanpa kita sadari, setan semakin tidak punya tempat dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini, yang kembali mengingatkan kepada setiap kami bahwa sesungguhnya ada kuasa yang luar biasa dalam hidup kami, di mana Tuhan sudah memberikan kepada kami kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, untuk mengusir setiap kuasa setan dan roh-roh yang bukan dari Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau biarlah Roh Kudus bertahta dalam hidup kami, kuasa-Mu memenuhi setiap kami, sehingga tidak ada tempat bagi setan untuk menguasai hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kuasa, pengurapan, anugerah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, sehingga dengan kekuatan kuasa Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang dimerdekakan dari setiap tindasan kuasa kegelapan dan ikatan apapun yang membelenggu hidup kami selama ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Roh Kudus, mari Engkau tuntun kami sepanjang hari ini dengan firman-Mu, untuk kami tetap berjalan dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.